Siapa itu yang mengisi? Alhamdulillah. Rasanya aku kenal betul suara itu. Siapa dia? Mas Furqan. Furqan. Saya Khairul Umam. Sayalah yang menyutradarai film Ketika Cinta Bertasbih yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang ini saya sedang membuat Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan. Action. Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan ini merupakan kelanjutan cerita dari Ketika Cinta Bertasbih pertama dan kedua. Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan ini based on novel yang sedang saya siapkan sebagai lanjutan novel Ketika Cinta Bertasbih, yaitu dari sujud ke sujud. Tetapi karena ini bentuknya adalah sebuah musalsal dalam bahasa Arabnya, yaitu sebuah cerita bersambung yang ditayangkan setiap hari, tentu saya harus melakukan penambahan-penambahan tokoh dan penambahan-penambahan konflik yang penonton merasa menikmati dan mendapat hikmah yang ada di sana. Karena ceritanya Azam yang dimainkan oleh Kholidi ini adalah seorang dai muda yang sangat digemari oleh masyarakat. Lelaki itu terus berjalan sambil memandangi perempuan itu, dan akhirnya ia menabrak sebuah dinding. Hidungnya pecah dan berdarah. Lalu lelaki itu berkata, "Aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku tanyakan apa yang terjadi padaku ini kepada Rasulullah." Nama saya Muhammad Kholidi Asadil Alam. Azam sudah menikah, yaitu dengan Ana Taufunisa, dan ternyata mendapatkan amanah memimpin pesantren. Karakternya sangat mengayomi santri-santrinya, masyarakat, istrinya, dan segala lingkup masyarakat yang ada di sekitar pesantren tersebut. Saya Oki Setiana Dewi berperan sebagai Ana Altafunisa. Ana Altafunisa adalah seorang gadis Jawa, anak dari kiai terkenal di Wangen Pulang Harjo yang sangat mencintai agamanya, dan Ana ini adalah seorang mahasiswi lulusan dari Al-Azhar Kairo dan sekarang juga sedang melakukan dan mengerjakan tesis S2-nya. Karakternya sendiri, Ana adalah seorang perempuan yang sangat halus dan lembut dalam bertutur kata. Selain lembut, ternyata Ana juga adalah seorang gadis yang tegas dan sangat erat memegang prinsip-prinsip yang ia yakini. Kemudian ada sisi-sisi keibuannya, kemudian sangat berbakti pada orang tuanya. Ternyata Ana ini adalah seorang perempuan yang sangat pencemburu karena mungkin rasa cintanya yang luar biasa kepada Khairul Azam. Apa benar Mas Azam melakukan hal seperti itu, Mbak? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Mas. Saya tidak mungkin berbohong. Saya harus jujur bahwa saya seringkali harus merenung, saya harus kontemplasi karena harus mematangkan cerita. Sebab cerita ini harus cerita yang benar-benar berbeda. Kita berusaha semaksimal mungkin agar menghadirkan ibroh, menghadirkan satu hikmah dalam cerita itu. Seringkali kan juga harus membuka buku-buku fikih lagi, dan ini menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan selama proses penggarapan cerita Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Andi Abdul Rahman Putra. Saya berperan sebagai Furqan. Furqan adalah mantan suami Ana Altafunisa. Di sinetron Ketika Cinta Bertasbih ini, Furqan sangat sulit untuk melupakan mantan istrinya Ana Altafunisa. Tapi pada suatu ketika, Furqan bertemu dengan sesosok perempuan yang bisa menggantikan Ana Altafunisa di hati Furqan. Saya Dudi Harlino. Saya berperan sebagai Ustadz Ilyas. Karakter dari Ustadz Ilyas, dia mempunyai latar belakang pendidikan S2 dari India. Layaknya seorang ustadz, dia menguasai ilmu agama dengan baik. Dia orang yang mempunyai etika yang baik, sopan santun yang baik. Dia menemukan cintanya. Tetapi keadaan sudah berubah. Urusan pesantren, umat, dan
berdakwah jauh lebih penting dibandingkan dengan urusan kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mida Sefira. Di Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan ini, saya berperan sebagai Ayatul Husna. Karakter dari tokoh Ayatul Husna sendiri, meskipun ia berasal dari kalangan yang sederhana, tidak lantas menjadikan dia sosok yang lemah atau tidak berdaya. Ternyata pesantren ini tidak sebaik seperti yang dikatakan. Malah sebaliknya. Ini benar-benar pesantren yang buruk. Maafkan saya Pak Busro. Izinkan saya mengklarifikasi kalimat Pak Busro. Klarifikasi apa lagi? Anak saya kabur dari sini, minggat dari sini. Justru sebaliknya. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi cobaan, dan dia selalu percaya Allah akan memberikan jodoh yang terbaik bagi dia. Saya memang sengaja datang ke sini mau pengajian. Oh iya. Satu lagi Bu, jangan ngegosipin saya jadi istri ketiganya Mas Azam ya. Saya Lis Norin, saya berperan sebagai Eliana Pramestiawan. Dia seorang putri tunggal dari Dubes RI yang bertetap di Kairo. Dia pintar, dia cerdas, dia cantik. Eliana dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat terpelajar dan well educated. Tapi sayangnya dia itu tidak pernah terlalu diajarin soal agama. Tapi karena niat Eliana yang sangat besar untuk mempelajari agama, alhamdulillah dia diarahkan ke arah yang benar. Luar biasa perkembangan pesantren Darul Quran sekarang. Dulu waktu kami merintis pesantren ini, santrinya tidak sebanyak sekarang. Ini membuktikan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan kepada Darul Quran. Di sini saya diminta oleh sutradara untuk menjadi Ustadz Mujab. Ustadz Mujab adalah adik kandung Kiai Lutfi, yang berarti paman dari Ana Altafun-Nisa. Ceritanya Ustadz Mujab sudah kembali ke Indonesia, telah menyelesaikan doktornya di Kairo dan mengabdi di pesantren Darul Quran. Bersama dengan Azam dan Ana, Ustadz Mujab berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kata pujangga, cinta letaknya di hati. Meskipun tersembunyi namun getarannya jelas sekali. Apakah yang akan dilakukan oleh Ana ketika merasa ada seorang gadis yang cantik dan solehah menyukai Azam suaminya, dan orang tuanya menyuruh Azam untuk menikahi gadis itu? Kamu itu udah